Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bagaimana kabar kalian? Tetap produktif ya, dan berkarya yang positif. Semoga kita semua tetap sehat dalam menjalani aktivitas ini. Di pertemuan kali ini, Bapak akan membahas mengenai pengenalan software Autodesk Inventor bagian ketiga, yaitu mengenai tool. Seperti apa itu tool? Nanti kita bahas tuntas mengenai application option, customize, add-ins, dan document setting. Oke, seperti apa itu? Oke, kita lanjut ke materi mengenai tool part ketiga. Di sini di fitur tool dalam Autodesk Inventor kita perlu pahami dan ketahui karena apa? Karena nanti untuk install ya. Jadi disesuaikan kemampuannya. Nah, caranya gimana? Karena setiap software mempunyai kapasitas RAM masing-masing ya, masing-masing. Dan spesifikasi yang diinginkan oleh software tersebut juga berbeda-beda. Nah, seperti apa itu yang harus kita maksimalkan? Yang pertama adalah nanti kita bahas application setting. Di application setting ada settingan-settingan yang perlu kita setting, yaitu pertama notebook, sketch, part, e-feature, assembly, dan content center. Lalu yang kedua adalah customize. Di customize nanti ada ribbon, terus ada settingan ke keyboardnya juga. Lalu yang ketiga ada add-ins. Di add-ins ada application, translatornya juga ada. Lalu yang ketiga, yang terakhir, yang keempat, document setting, yaitu nanti ada standar, unit, sketch, dan modeling. Ya, kita bahas terlebih dahulu mengenai application setting. Nah, ribbon dalam application setting itu terletak di sebelah kanan daripada get started. Kemarin kita bahas get started ya, dari part 1 hingga part 2.1, part 2.2 ya. Lalu sebelah kanannya get started ada tool. Di dalam tool ini yang akan kita kupas nanti, application option, document setting, customize, add-ins, nah seperti itu. Kenapa yang Exchange LPP Manager Editor, Backbase, eLogic, Supplier Content, dan IDE Station tidak dibahas? Karena yang paling sering digunakan untuk memaksimalkan, mengoptimalkan kinerja laptop dan komputer kita itu ada 4 ya. Application, Document, Customize, dan Add-ins. Yang ini hanya fitur tambahan untuk memperkaya dan mempergunakan kembali, memaksimalkan daripada kinerja software Autodesk Inventor. Oke, yang pertama kita bahas application option. Oke, ada 6. Nanti ketika kita tekan application option di folder maksud Bapak di ikonnya tadi, maka kita keluar akan seperti ini. Yang pertama yang perlu kita setting notebook ya. Book di display model yang kita centang note icon, note text ya. Maksudnya ketika nanti kita memilih fitur itu ada ikonnya, catatan icon dan catatan teksnya supaya hidup seperti itu. Buat teks backgroundnya tetap sama seperti ini, historinya jangan dicentang. Setelah diatur, maka tekan apply. Yang kedua adalah sketch. Di sketch ini yang perlu kita atur spline fit method ini dibuat standar. Lalu checklist auto project it's during curve creation. Lalu centang yang bawahnya juga dan enggak ya. Point elemennya juga dicentang. Seperti itu. Lalu selanjutnya untuk sebelah kanan display yang ini minor grid lines ini juga kita centang. Terus kita buat standar saja, jangan dibuat minimum energi, nanti menguras sekali. Selanjutnya adalah part ya, part ini kita langsung buat sketch-nya itu of new part creation, sketch on XZ Plane. Nah,
langsung kita fokuskan membukanya XU Plan. Kita buat settingan seperti ini. Dan checklist auto hit inline, work feature ya, auto consume work feature and surface feature di checklist. Nah, ikuti yang ada di checklist ini. 3D grip juga sama, make derive default. Lalu yang keempat adalah e-feature. Nah, di e-feature tidak perlu kita rubah, perlu Bapak jelaskan saja. Nah, di sini untuk membuat berbagai macam komponen content center dalam fitur assembly point. Lalu yang kelima yaitu assembly. Nah, hanya dicentang yang relationship audio notification seperti itu. Nah, tidak perlu diubah. Nanti ketika kita settingan defaultnya memang seperti ini settingan defaultnya. Yang terakhir content center. Di content center kalian nanti akan menjumpai standard part, custom family default, access option. Nah, di sini checklistnya tetap sama ya. Seperti itu. Oke, selanjutnya adalah application option. Di application option ini nanti kalian akan menjumpai yang namanya general, save file, color, display, hardware, prompt, and drawing. Settingan pertama di general yang perlu kalian setting di sini, undo filenya dibuat 1 GB. Lalu annotation scale-nya 1. Nah, terus di sini di my home, show my home on startup. Di maximum number of recent document dibuat 7 ya, supaya tidak lemot. Oke, seperti itu. Terus username-nya kalian buat terserah sesuai nama kalian ya. Lalu buat hurufnya dengan ukuran 8 standar seperti itu. Ini untuk yang general. Oke, untuk yang save, kita buat save reminder timer-nya itu 15 menit. Di aplikasi software Inventor ini tidak bisa nge-save otomatis seperti Office maupun penyedia Word, Excel, dan PowerPoint seperti itu. Jadi dia cuma mengingatkan untuk sering-sering di-save ya. Kalau error itu kerjaan kita tidak mengulang kembali. Jadi kita atur 15 menit. Nanti ada notifikasi yang ada di atas. Oke. Terus di file ini nggak perlu kita setting, kita lanjut di color ya. Di color di sini kita bisa pilih di desktop yang akan kita gunakan ini mau berwarna satu color atau gradient atau background image, bisa diatur di sini nanti ya. Dan ini bisa dipilih color scheme-nya, ada deep blue, forest, contrast, dan lain sebagainya. Lalu di color theme ya, di ikonnya kalian mau pakai yang berwarna biru seperti ini atau yang berwarna kuning. Oke, seperti itu. Sesuai dengan kesukaan kita ya. Pokok nyaman di mata, lalu kalian nyaman juga dalam mengerjakan. Selanjutnya display. Di display ini yang perlu kalian atur ya, di view transition time secondnya ini dibuat 5. Lalu minimal frame rate-nya juga dibuat 5. Ini untuk lebih smooth ya, smooth. Display quality-nya juga dibuat smooth. Nah, seperti itu. Dari awalnya adalah smoother. Lalu default orbit tape itu free ya, free supaya dia bisa muter-muter untuk orbit untuk tampak gambarnya. Nah, centangnya sama ya, disesuaikan dengan ini. Shaded-nya pakai 25% opaque. Oke, ini untuk display. Nanti diatur ini dan ini ya. Terus dibuat smooth. Lalu hardware kita buat performance sesuai dengan apa yang ada di dalam komputer kita, performance supaya dapat bergerak secara stabil. Lalu dicentang software graphics-nya. Ini untuk menyesuaikan daripada graphics VGA yang ada di laptop atau komputer kalian. Seperti itu. Lalu yang ke berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 prompt. Ini nggak perlu diatur
Ini fungsinya untuk mengorganisir daripada fitur dalam inventor. Lalu ke drawing. Di drawing ini untuk mengakses DWG, ya DWG drawing design. Nah, view justification-nya dibuat center. Terus OP browser, lalu ini inventor. Apabila ada versi AutoCAD yang bisa dibuka di sini, kita buka versi 2013 atau bisa versi yang di bawahnya. Nanti ketika kita klik di sini ada 27, 28 hingga versi terbaru. Ini kalau diinginkan dari customer yang akan menggambar, yang akan digambarkan oleh kalian itu AutoCAD-nya versi lama. Jadi kita harus setting ini supaya bisa dibuka di inventor. Seperti itu. Block insertnya di mana? Di sebelah kanan, sebelah kiri, di sebelah atas kiri atau atas kanan. Diatur di atas kanan sesuai bawah kanan sesuai standar ISO. Oke, itu saja dari application option. Jadi ada 9 ya, 9. Ada 8 settingan yang hendak kalian atur ya, hendak kalian atur. Baik, Bapak lanjut. Di sini customize. Di fitur customize yang perlu kalian edit nanti itu tidak ada ya, tidak ada. Biarkan default aja sesuai dengan ketika awal pertama kali install software. Perlu Bapak jelaskan di customize, ribbon ini artinya untuk mengatur panel di atas ribbon panel itu yang tertampak default itu yang mana. Nah, kebetulan yang default itu yang sering kita pakai yang berada di atas ya. Nanti ketika demonstrasi Bapak akan tunjukkan. Itu untuk ribbon. Lalu untuk selanjutnya yaitu keyboard. Ya, di sini kita bisa memaksimalkan kemampuan dalam keyboard kita ya. Control functionnya itu menggunakan keyboard. Jadi tombol-tombol katakanlah di sini 2 diskettes ya, 2 diskettes. Di sini dia bisa pakai tombol keyboard F10 tanpa perlu kita mengarahkan mouse dengan cara mengeklik 2 diskettes seperti itu. Jadi kita maksimalkan keyboard kita dalam function number key. Nah, seperti itu. Katakanlah kita mau memakai line di default ini, nanti ketika demonstrasi Bapak tunjukkan. Ketika kita memakai line, ketika menggambar line ya, kita tekan L saja, maka line akan otomatis terbuka, otomatis terpilih, dan kita tinggal mainkan saja garis line tersebut. Nah, itu fungsi daripada customize keyboard. Lalu yang ketiga yaitu marking menu. Di marking menu ini ketika kita memilih suatu fitur itu nantinya akan dia memilih yaitu marking menu-menu yang sering kali kita gunakan. Contoh membuat lingkaran. Lihat, kita bisa atur di sini yang sering kali kita gunakan. Nanti Bapak akan tunjukkan ketika demonstrasi ya. Nah, biarkan default settingannya seperti ini. Ini yang sering kali kita gunakan yaitu selalu garis untuk membuat line, center point untuk membuat lingkaran, 2 point untuk membuat persegi atau kotak dengan 2 titik point, undo untuk memutar file yang sebelumnya, atau kembali ke file atau kembali ke directory file sebelumnya itu undo, trim untuk memotong, dimensi untuk memberi dimensi, project geometry yang sering kita gunakan. Nah, di situ maka settingannya adalah seperti ini, settingan default pada software tersebut. Ini untuk customize. Selanjutnya adalah add-ins. Add-ins ada 2, application dan translator. Di application yang kita gunakan di sini apa sih software pendukung lain yang
add-ins dengan Inventor. Ini salah satu contoh Bapak install HSM ya, HSM Xpeed mesin. Nah, di sini Bapak install karena di Inventor instalasi bawaan dia itu tidak ada fitur HSM. HSM itu sejenis CNC ya, NC code. Jadi ada update yang mana yang mendukung add-ins untuk disesuaikan dengan Inventor tersebut. Nah, untuk Inventor Studio sudah otomatis terloaded atau automatic install ya. Mold design contohnya untuk membuat benda-benda cetakan, atau root system membuat peralatan elektronika, kabel dan harness. Nah, seperti itu. Jadi bila mana sudah include dengan softwarenya, maka dia akan terotomatis loaded ya. Terotomatis dia load. Apabila kita menginginkan instalasinya dari luar, ini contoh Bapak install Inventor HSM ya, sejenis seperti Mastercam atau CNC yang nanti include langsung dengan software, tinggal kita add-in saja. Nah, itu contoh dari fitur add-ins. Jadi memaksimalkan kemampuan update dari software untuk diinstalkan di software bawaan Inventor. Seperti itu. Baik, kita lanjut ke settingan pada dokumen setting. Di dokumen setting ini adalah men-setting daripada dokumen yang aktif. Dokumen yang aktif yang dimaksud adalah komponen atau part yang sedang kita gambar ya. Seperti itu. Yang pertama adalah standar. Di mana standar ini ada general. Nah, di general ini nanti kalian atur mau lighting stylenya itu seperti apa, pencahayaan yang aktif ketika di render seperti apa. Ada grey room, nanti ada light room ya, ada default, ada shining, ada stainless room, glazes. Nah, lalu di display appearance juga sama. Nanti kalian akan diatur juga jenis displaynya ini seperti apa appearance-nya. Lalu yang kedua adalah physical. Di physical ini material yang akan kalian gunakan itu kalian atur. Ya, bila mana nanti Bapak menginginkan materialnya adalah generic ada material default. Lalu ada lagi mill steel, ada lagi steel mill, ada lagi steel carbon, ada lagi aluminium, ada lagi chromium, ada lagi tembaga ya. Seperti itu. Kita bisa atur di sini di physical material. Lalu di annotation, aktif standarnya nggak perlu kita atur ya. Itu untuk standar. Yang kedua adalah units. Di units ini kita bisa mengatur panjang, length ini menggunakan satuan apa. Kalau Bapak kehendaki besok di soal itu ada satuan inci ya, kita gunakan satuan inci. Meskipun kita buka di new, di folder new, kita bisa milih satuannya, kita juga bisa mengubahnya di sini di dokumen setting. Jadi satuan tersebut akan otomatis berubah. Dari awalnya inci menjadi milimeter. Yang semula milimeter bisa menjadi inci. Ya, bisa kita ubah di sini length. Lalu angle-nya kita buat derajat ya, degree. Terus modeling dimension display. Nah, ini berapa 0, berapa 0,0 di belakang komanya berapa. Nah, ini untuk satuan linearnya. Untuk angularnya juga berapa. 0 di belakang komanya berapa, pakai skala 1/100 atau 1/1000. Kalau ini tandanya 1/1000 ya. Jadi nanti ketika dibuat penunjukan berarti angkanya adalah 1/1000. Tadi ada 3 angka di belakang koma. Kalau yang ini angular berarti ada 2 angka di belakang koma. Lalu time ini kita gunakan second karena time tidak hour ya, tidak jam, kita gunakan second. Lalu mass
Ini untuk mengukur daripada berat benda kita pakai kilogram. Nah, di sini untuk settingan unit ya, unit standar. Seperti itu. Display tolerance, display as value, display as name, display as expression, display as precious value. Kita buat yang display tolerance. Di tolerance ini nanti kita bakal tahu yang mana penunjukan daripada toleransi yang akan digunakan. Oke, kita lanjut ke yang ketiga, sketch. Di sketch ini kita akan diberikan settingan khusus ya. Settingan defaultnya seperti ini. Nanti tidak perlu kita otik-otik ya. Tidak perlu kita otik-otik. Kalau kita mau buat 3D sketch ini auto band radiusnya 5 mili, boleh kita rubah jadi 10 sesuai dengan kebutuhan tanpa perlu kita tekan band. Lalu di grid display ini kita bisa buat 2 snap per minor atau 3 snap per minor ya. Dibuat default saja. Dibuat default. Lalu yang keempat yaitu adalah modeling. Di modeling ini juga sama, dibuat default seperti settingan yang tertampil di gambar, tertampil di slide PPT Bapak ini, dibuat default ya. Advanced feature validation, maintain exchange graphic detail, dibuat default. Persis. Yang kelima yaitu adalah bill of material atau disingkat BOM. Di bill of material ini gunanya ketika berada di gambar drawing ya, gambar kerja. Di drawing nanti kita bisa mengeluarkan bill of materialnya pakai unit quantity-nya berapa? 1. Di base quantity-nya berapa? H. H-nya berarti base unitnya H. Dibuat default saja seperti ini. Ini untuk struktur daripada settingan bill of material. Lalu yang terakhir yaitu yang keenam, default tolerance. Di default tolerance ini kita bisa gunakan, mau kita setting sesuai standar ya, mau kita setting langsung itu bisa. Presisinya kita buat berapa, toleransinya kita buat berapa. Untuk linear ya, untuk panjang, lebar, untuk linear. Untuk yang membentuk sudut angular kita bisa gunakan. Di settingan default dia tidak ada settingan, tapi kalau kita menggunakan settingan dalam inventor tertentu, katakanlah Bapak menginginkan semua settingannya itu adalah 0,01 ketelitian plus minus. Nah, berarti di situ kita setting. Lalu angular juga sama. Ketelitiannya juga plus 0,02 minus 0,01 itu akan tersetting di dokumen setting. Oke, seperti itu dari dokumen setting yang terdiri dari 6 settingan. Oke, selanjutnya kita lakukan demonstrasi. Nah, untuk mempersingkat daripada waktu, nanti kita lakukan demonstrasi. Nah, kita laksanakan di part 3.1 ya, untuk memaksimalkan daripada waktu dalam video ini. Oke, sekian. Sampai ketemu di video part 3.1. Kita lakukan demonstrasi terhadap file inventor kita yang mana kita setting application option, customize, add-ins, dan dokumen setting ya. Di dokumen setting nanti kita akan demonstrasi secara utuh dari apa yang sudah Bapak presentasikan di slide. Jadi ya, yang mana yang tadi yang default, yang mana yang tadi yang perlu dirubah, yang mana yang perlu diinstal kembali ya dari add-ins tadi ya, yang mana yang harus dipaskan. Jadi untuk mengoptimalkan daripada kinerja laptop atau komputer kita supaya sesuai dan kapabilitasnya itu sebanding dengan apa yang nanti kita kerjakan. Oke, seperti itu saja pertemuan hari ini.
dari Bapak yang sampaikan. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya di part 3.1 di Let's Demonstration Application Option Customize and Instant Document Setting. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, tetap semangat, dan terima kasih.